Jadi adiwiyata itu diawali dari calon sekolah adiwiyata. Jadi semua yang sekolah yang belum mendapat predikat sekolah adiwiyata kita sebut sebagai calon sekolah adiwiyata. Jadi sekolah adiwiyata itu diusulkan baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun di mandiri. Jadi adiwiyata itu adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Baik tadi sesuai derajatnya ada dari kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat. Bahkan di tingkat ASEAN pun ada juga ASEAN School. Itu juga bermula dari sekolah yang peduli lingkungan di situ. Kemudian sekolah adiwiyata itu balik ke gerakan yang sebelumnya harus melaksanakan gerakan PBLHS. Jadi PBLHS itu sendiri nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Jadi tujuan sekolah adiwiyata itu secara garis besar hampir sama dengan yang dulu-dulu saja, yaitu adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi secara garis besar adalah mengacu kepada Undang-Undang 32 tahun 2009 terkait dengan PPLH. Ini dalam bentuk skop yang lebih kecil, yaitu sekolah. Kemudian prinsip dasar adiwiyata yaitu adalah edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Setelah kita melakukan edukatif lingkungan hidup, kemudian warga sekolah itu secara tidak langsung dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-harinya di sekolah. Kemudian warga sekolah dapat menjadikan dengan budaya. Jadi secara tidak langsung warga sekolah bisa menerapkan nilai-nilai dari peduli lingkungan. Dan di sini adalah kunci keberhasilan dari adiwiyata. Yang pertama dan yang paling penting mungkin pimpinan di sekolah, yaitu kepala sekolah, punya keinginan untuk menunjukkan sekolah ini adalah peduli lingkungan. Itu yang paling penting. Mungkin ibu-ibu atau bapak yang dari cabang pendidikan bisa menitik beratkan sekolah adiwiyata ini sebagai program di sekolahnya masing-masing. Dari DLH bisa membantu untuk memverifikasi di tingkat kabupaten kota sekolah-sekolah yang memenuhi syarat sebagai sekolah adiwiyata untuk nantinya bisa diajukan sebagai sekolah adiwiyata provinsi seperti itu. Nah, seperti tadi yang sempat disinggung oleh kepala dinas, yaitu adiwiyata itu bukan lomba. Ya, hanya merupakan gerakan yang peduli terhadap lingkungan. Tapi di sini juga jangan mensepelekan adiwiyata, karena dari koridor adiwiyata kita bisa dapat mengikuti lomba-lomba yang lain seperti yang tahun lalu awal tahun lalu masih bisa sekolah sehat, karena sekolah sehat itu bentuknya lomba ya Bapak Ibu sekalian ya. Adiwiyata kabupaten itu bisa sebagai MOU ataupun ada kerjasama dengan CSR atau perusahaan-perusahaan di sekitar sekolah Bapak Ibu sekalian berada. Kemudian media lainnya bisa berupa tadi di luar media-media di atas. Nah, kampanye dan publikasi ini apa sih tujuannya? Yaitu adalah mengkomunikasikan gerakan PBLHS di sekolah yang sudah dijalankan, bahwa di sekolah itu sudah dilaksanakan dan bisa mengajak masyarakat yang lebih luas dalam melaksanakan peduli lingkungan hidup. Kemudian yang tadi dijelaskan sarana motivasi, kemudian meningkatkan keterlibatan warga sekolah, baik tadi yang warga secara langsung di sekitar sekolah maupun yang tidak langsung. Misalnya tadi kita menggunakan medsos, itu bisa menjadi impact yang lebih luas nantinya. Nah, ini untuk kader adiwiyata. Kader adiwiyata seperti apa sih yang harus kita bentuk? Kegiatan peningkatan pengetahuan itu harus dilakukan. Pada saat penyusunan dokumen ini, siapa saja yang terlibat garis besar seperti ini disertakan buktinya lagi. Kemudian ini dokumen 1 KTSP sesuai dengan visi misi sekolah. Dokumen 1 KTSP, kemudian program pengembangan diri termasuk eskul, kemudian pembiasaan diri melalui contoh kegiatan yang ada.